Salam sehat, salam berbahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Pada saat ini saya mengikuti Bintek Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum yang telah saya selesaikan. Bintek ini berlangsung dari tanggal 14 sampai tanggal 18 Januari 2021. Ayo belajar bersama pada program Merdeka Guru Belajar pada seri AKM. Pada sesi ini saya akan membahas AKM dan implikasinya pada pembelajaran. Apa implikasinya pada pembelajaran? Dan apa itu AKM itu sendiri? Asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Bahwa AKM di sini adalah untuk memetakan kualitas pembelajaran di sekolah di seluruh Indonesia. Kemudian tentang AKM. Asesmen kompetensi minimum AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika numerasi. Baik pada literasi membaca maupun numerasi, kompetensi yang dinilai mencakup keterampilan berpikir logis sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep dan pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah serta mengolah informasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif pada masyarakat. Sedangkan numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia. Berikutnya adalah tujuan AKM. Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen penting, yaitu kurikulum, apa yang diharapkan akan dicapai, proses pembelajaran, bagaimana mencapai proses tersebut, dan yang ketiga adalah asesmen, apa yang sudah dicapai. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Pelaporan AKM dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru sebagai berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Dengan teaching at the right level, dapat diterapkan di segala tingkatannya. Pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Lalu, apa saja komponen instrumen AKM? Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan numerasi yang telah disampaikan terdahulu.
Soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok: bilangan, pengukuran dan geometri, data, dan ketidakpastian, serta aljabar. Tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Proses kognitif pada literasi membaca dan numerasi dibedakan menjadi 3 level. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Jadi konteks menunjukkan aspek kehidupan atau studi untuk konten digunakanlah yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3: personal, sosial budaya, dan scientific. Nah, di sini ada contoh soal literasi membaca, ya. Kemudian ada penelitian ilmiah di rumah. Ini contohnya. Kemudian ada juga contoh pertanyaannya, ya. Di masing-masing tingkatan itu ada contoh pertanyaannya. Ya, inilah contoh soal kelas 11, ya, fakta atau mitos. Nah, kemudian 5 tips keuangan untuk kamu seperti ini. Berikutlah contoh soal numerasi. Ya, ada contoh soal kelas 5, membuat bolu kukus. Nah, kemudian contoh soal kelas 8, ya, seperti ini. Contoh soal kelas 11 di level SMA, SMK. Catatan terkait contoh soal numerasi. Pesan, melalui contoh soal tersebut, AKM kelas 8 dan kelas 11, murid memiliki kompetensi untuk mengolah informasi serta menginterpretasi informasi. Selain itu, murid dituntut mampu bernalar menggunakan konsep matematika yang telah dipelajari untuk memberikan sebuah justifikasi terhadap suatu masalah. Soal diberikan dengan konteks dunia nyata dan membawa murid ke tahap bernalar sehingga solusi yang diberikan lebih aplikatif dan terarah. Murid dilatih untuk berkontribusi dengan cara memberikan justifikasi seperti contoh soal kelas 8 dan 11. Nah, mengenai hal berikut, melalui soal AKM, murid melatih kemampuan bernalar dengan konsep matematika yang sudah diajarkan sehingga mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak dapat kita temui dalam ujian sebelumnya. Nah, di sini ada juga contoh soal ujian nasional kelas 12 SMK Akuntansi. Lalu bagaimana hasil AKM dilaporkan? Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah 1. Perlu intervensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, dan 4. Mahir. Ya, penjelasan di tiap tingkat kompetensi dapat diuraikan seperti ini. Ya, perlu intervensi khusus, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian kalau tingkat dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kemudian cakap, murid mampu membuat interpretasi
dari informasi implisit yang ada dalam teks mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam teks. Kemudian pada tahap mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kemudian bagian keempat adalah pemanfaatan hasil AKM untuk menguasai konten. Ya, implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Ya, di sini contoh strategi penguasaan konten di mata pelajaran IPS. Ya, contoh strategi penguasaan konten di mata pelajaran fisika. Dan terakhir, pemanfaatan hasil AKM untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi. Ya, implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran di sini ya. Kemudian contoh strategi meningkatkan kompetensi numerasi mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, dan terakhir penutup ya. Bahwa disajikan penjelasan tentang AKM, contoh soal AKM, pelaporan AKM, dan contoh pemanfaatan pelaporan AKN. Ya. Dengan penjelasan tersebut, diberikan harapan guru dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya dapat memperoleh gambaran AKM secara komprehensif ya, dan secara demikian yang dapat saya jelaskan sebagai bagian dari pengimbasan program BIMTEK pelatihan seri AKM angkatan 2021. Terima kasih dan salam sehat selalu.